Kalian tahu nggak sih, apa itu kejenuhan basa? Kalau belum tahu, sini aku jelasin. Kejenuhan basa adalah persentase kation basa yang menempati kompleks pertukaran kation dalam tanah. Kation basa utama yang diukur meliputi kalsium, magnesium, kalium, dan natrium terhadap total kapasitas tukar kation pada tanah. Kejenuhan basa merupakan indikator penting untuk menilai kesuburan kimia tanah karena kation basa berperan dalam meningkatkan pH tanah dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Tanah dengan kejenuhan basa yang tinggi umumnya memiliki kondisi yang lebih optimal untuk pertumbuhan tanaman. Kejenuhan basa juga erat hubungannya dengan KTK atau kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation itu kemampuan tanah basa menahan dan menukar kation seperti Ca, Mg, dan K. Tanah liat atau tanah yang banyak bahan organik biasanya punya KTK tinggi, artinya lebih banyak nutrisi tersimpan. Kalau KTK tinggi dan kejenuhan basa juga tinggi, artinya tanah itu super subur dan ideal untuk pertanian. Berikut ini adalah prinsip-prinsip kejenuhan basa. Yang pertama, dipengaruhi oleh mineral dan mikroorganisme. Mereka menjaga keseimbangan ion. Yang kedua, kompetisi kation. Kation basa bersaing dengan H+ dan Al3+. Makin banyak basa, tanah makin tidak asam. Yang ketiga, manajemen tanah strategis. Pengapuran dan pupuk berimbang bisa meningkatkan kejenuhan basa. Yang keempat dan terakhir itu adalah optimalisasi pertumbuhan, di mana setiap tanaman mempunyai kejenuhan basa ideal, yaitu contohnya pada padi 35-50%, hortikultura 60-80%. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kejenuhan basa. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi nilai kejenuhan basa tanah. Pertama, pH tanah. Kalau pH tanahnya rendah, berarti tanahnya asam dan kejenuhan basanya juga rendah. Kedua, bahan organik, karena humus bisa menahan kation basa. Dan ketiga, jenis mineral liat. Liat montmorillonite punya KTK tinggi, sedangkan kaolinite lebih rendah. Jadi, kombinasi ketiganya menentukan seberapa subur tanah kita. Beberapa dampak kejenuhan basa rendah yaitu seperti tanah asam, unsur hara sulit diserap, yaitu seperti kalsium, magnesium, dan fosfor. Yang kedua adalah resiko toksisitas meningkat, yaitu seperti akar rusak dan daun menguning. Contohnya adalah tanah oxisols dan ultisols di Indonesia yang memiliki pH 4-5 dibutuhkan pengapuran 2-4 ton per hektar. Solusinya adalah pengapuran, bahan organik, dan pemupukan seimbang. Strategi meningkatkan kejenuhan basa. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kejenuhan basa, yaitu yang pertama ada kurangi penggunaan pupuk nitrogen berlebihan karena bisa membuat tanah semakin asam. Yang kedua, lakukan pengapuran secara rutin, seperti menggunakan dolomit atau kapur pertanian. Yang ketiga, tambahkan kompos atau biochar untuk struktur tanah yang makin baik. Dan terakhir, cek pH tanah secara rutin. Dengan langkah itu, kejenuhan basa bisa meningkat dan hasil panen pun naik. Terima kasih. Kesimpulan, KB adalah indikator utama kesuburan tanah. KTK dan KB bekerja bersama menentukan produktivitas. Yang ketiga, pengelolaan tepat. Kapur, pupuk organik, rotasi tanaman menjaga kesuburan jangka panjang. Tanah sehat berarti pertanian berkelanjutan yang juga berarti ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia.